Halo semuanya, perkenalkan nama saya Virgilia Lita Cahyadi dari nomor absen 36. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal-jurnal apa saja yang ada di dalam akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo setelah buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur atau worksheet, laporan keuangan diantara lainnya, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, setelah itu jurnal penutup, buku besar setelah penutup, neraca saldo setelah penutup, dan juga jurnal pembalik. Nah, apa sih yang pertama? Yang pertama akan kita bahas adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah proses dalam siklus akuntansi yang dilakukan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di suatu perusahaan. Nah, fungsi jurnal umum itu adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan lengkap. Nah, jurnal umum ini seperti ini bentuknya. Jurnal umum dapat dibuat dengan media seperti buku besar maupun aplikasi pengolah angka seperti Microsoft Excel di laptop ataupun di PC. Nah, akun yang tercatat pada jurnal umum biasanya adalah akun aset, akun kewajiban, akun ekuitas, akun pendapatan, dan akun beban-beban. Selanjutnya adalah buku besar. Buku besar adalah suatu pencatatan akuntansi yang dilakukan untuk mengklasifikasikan transaksi yang terjadi di suatu perusahaan. Fungsi buku besar adalah untuk mencatat, meringkas, mengelompokkan semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Buku besar ini juga berfungsi sebagai dasar untuk mencatat atau menyusun laporan keuangan loh. Nah, buku besar ini memiliki beberapa bentuk loh, seperti bentuk T, bentuk stafel, dan juga bentuk skontrol. Nah, akun yang ada di buku besar ini biasanya nggak jauh beda dari jurnal umum. Ada aset, pendapatan, kewajiban, ekuitas, dan beban. Setelah kita membuat buku besar, biasanya kita akan membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo ini adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan dari semua akun yang ada yang terdapat pada buku besar beserta saldo akhirnya. Neraca saldo ini berfungsi untuk memastikan bahwa catatan akuntansi yang sudah dibuat itu balance antara debit dan juga kreditnya. Jadi di neraca saldo itu si debit dan kreditnya ini harus seimbang atau balance sehingga dapat dipastikan bahwa catatan akuntansi yang dibuat sudah akurat dan seimbang. Nah, akun-akun yang ada di neraca saldo ini biasanya juga seperti pendapatan, beban, ekuitas, aset, dan lain-lain. Pokoknya dia itu hampir sama akunnya, sama yang ada di buku besar dan juga jurnal umum. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah sebuah jurnal akuntansi yang digunakan untuk merekam penyesuaian yang terjadi yang diperlukan pada akhir periode untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang dicatat sudah akurat. Nah, fungsi dan tujuan dari jurnal penyesuaian ini adalah mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam pencatatan transaksi keuangan, mengakui pendapatan dan beban yang belum tercatat atau yang telah tercatat tetapi belum sesuai dengan periode akuntansi yang ada. Nah, biasanya di jurnal penyesuaian ini tuh dibuka akun-akun baru kayak cadangan kerugian piutang, akumulasi penyusutan. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini juga nggak jauh beda sama bentuk jurnal umum. Jadi dia ada kolom tanggal, nomor akun atau nama akun, dan juga debit, kredit. Nah, contoh jurnal penyesuaian itu seperti ini. Jadi dia nggak lebih panjang dari jurnal umum ya. Biasanya.
Selanjutnya, setelah jurnal penyesuaian itu ada neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet ini berisikan kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Jadi biasanya perusahaan sebelum menyusun laporan keuangan itu mereka membuat dulu di neraca lajur. Nah, fungsi neraca lajur ini adalah sebagai referensi dalam memeriksa data seperti akun atau jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan dan fungsi neraca lajur sendiri adalah untuk menggolongkan, meringkas, dan juga mengevaluasi semua pencatatan transaksi sebagai petunjuk bahwa prosedur yang dilakukan itu untuk menyusun laporan itu sudah dilaksanakan dengan benar atau belum. Selain itu, neraca lajur juga mempermudah untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi saat membuat jurnal penyesuaian. Nah, akun-akun yang ada di neraca lajur ini biasanya juga akun-akun yang ada di laporan-laporan sebelumnya seperti jurnal penyesuaian, buku besar, jurnal umum, neraca saldo sebelum-sebelumnya. Jadi biasanya akun-akunnya itu dia bakal dirinciin gitu. Jadi dia kayak neraca saldo, nanti dia dirinciin, baru abis itu nominal-nominalnya yang ada jadi di atasnya itu dia ada keterangannya. Misalnya dari laporan yang pertama dari neraca saldo awal, terus abis itu jurnal penyesuaian, abis itu neraca saldo setelah penyesuaian, abis itu laba rugi dan neraca. Nah, selanjutnya adalah laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini, dia merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan suatu perusahaan di periode tertentu. Nah, tujuannya itu, laporan laba rugi ini menjadi acuan terkait kondisi finansial suatu perusahaan. Jadi dia yang menentukan apakah perusahaan ini laba ataukah perusahaan ini rugi. Laporan laba rugi ini memiliki dua bentuk, yang satu adalah single step dan yang satu adalah multiple step. Akun yang digunakan pada laporan laba rugi ini juga nggak semua akun yang ada di neraca lajur ya teman-teman. Jadi laporan laba rugi ini dia hanya menggunakan akun pendapatan dan juga beban. Nah, nanti di laporan laba rugi ini ada tulisan total beban, laba bersih atau ruginya, atau bersihnya. Nanti semuanya itu akan dijelaskan di laporan laba rugi. Selanjutnya, setelah kita membuat laporan laba rugi, kita akan membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal yang dialami oleh suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Nah, di laporan ini menunjukkan gimana perusahaan itu berubah. Nah, di laporan ini ditunjukkan gimana sih modal di suatu perusahaan itu berubah akibat dari berbagai transaksi dan kejadian yang terjadi selama satu periode tertentu. Nah, isi di laporan perubahan modal ini biasanya adalah modal awal, terus penambahan modal dari terjadinya setoran modal, terus habis itu pengurangan modal akibat penarikan oleh pemilik, prive, terus laba atau rugi yang diperoleh, dan juga jumlah modal akhir pada periode. Nah, laporan perubahan modal ini sangat berguna bagi perusahaan untuk memahami bagaimana modal di perusahaan itu sendiri berubah. Bentuk laporan perubahan modal itu seperti ini. Jadi dia bagian modal awalnya agak menjorok, laba dan prive-nya agak menjorok ke sini, terus sisanya di sini. Selanjutnya adalah laporan neraca.
Laporan neraca adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pada akhir periode. Nah, laporan neraca ini biasanya dia tuh diisi oleh akun aktiva, aktiva tetap, aktiva lancar, terus abis itu kewajiban tetap, kewajiban lancar, terus ada juga modal. Nah, nanti di bawahnya itu ditulis total aktiva dan juga total pasiva atau total kewajiban, apakah balance atau tidak. Nah, laporan neraca ini disusun berdasarkan persamaan akuntansi. Tujuan dan fungsi laporan neraca adalah menunjukkan posisi keuangan perusahaan dan menganalisis struktur modal perusahaan dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Bentuknya sendiri laporan neraca itu seperti ini. Daon nih. Selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk menutup akun-akun pendapatan, beban, prive, dan laba rugi pada akhir periode akuntansi, sehingga saldo dari akun-akun tersebut akan menjadi 0. Nah, fungsi dari jurnal penutup ini adalah untuk mengatur saldo akun-akun pendapatan dan beban menjadi 0, memperbarui akun modal yang sebelumnya saldo laba atau rugi ditambahkan ke akun modal sehingga ekuitasnya berubah. Terus, akun yang ada di jurnal penutup ini adalah akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan laba ditahan. Nah, bentuk dari jurnal penutup itu kira-kira seperti ini. Kalau dilihat-lihat sama ya, kolom-kolomnya ada tanggal, keterangan nomor akun, ref, debit, dan kredit. Jadi nggak jauh beda sama jurnal umum dan juga jurnal penyesuaian. Nah, jurnal yang selanjutnya adalah buku besar setelah penutup. Nah, buku besar setelah penutup adalah buku besar yang telah diperbarui setelah proses penutupan akun-akun pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Nah, sebenarnya bentuk buku besar buku besar setelah penutup ini nggak jauh beda sama buku besar yang awal tadi dijelasin teman-teman. Jadi bentuknya sama aja seperti ini. Tapi buku besar setelah penutup ini dilakukan setelah dibuatnya jurnal penutup. Nah, buku besar setelah penutup ini mencerminkan saldo akhir dari akun-akun yang ada setelah penutupan. Fungsi buku besar setelah penutup adalah untuk menunjukkan saldo akhir akun-akun yang akurat setelah penutupan, terus menyediakan informasi yang lengkap tentang posisi keuangan setelah penutupan. Terus juga buku besar setelah penutupan ini menjadi acuan untuk membuat laporan keuangan pada periode berikutnya. Pada buku besar setelah penutupan ini, akun nominal seperti pendapatan dan beban akan memiliki saldo 0 karena telah ditutup ke akun modal. Oh, oke. Nah, seperti yang sebelumnya, setelah kita membuat buku besar, kita pasti akan membuat neraca saldo. Nah, ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun setelah proses penutupan akun pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi setelah buku besar setelah penutup. Nah, fungsi dari neraca saldo setelah penutup ini nggak jauh beda daripada neraca saldo setelah buku besar yang sebelumnya. Nah, jadi di neraca saldo setelah penutup ini pastinya dia akan menunjukkan saldo-saldo akhir dari semua daftar akun yang ada di buku besar. Nah, jadi dia nggak jauh beda ya teman-teman sama neraca saldo yang sebelumnya aku jelaskan. Nah, dia juga menyediakan informasi tentang posisi keuangan suatu perusahaan dan juga membantu memastikan bahwa semua akun sudah ditutup dengan benar dan saldo sudah diperbarui. Nah, yang terakhir nih, ini adalah jurnal pembalik. Gimana sih maksudnya jurnal pembalik? Apakah dibalik? Jurnal pembalik adalah jurnal yang digunakan di awal periode atau sebelum periode baru dimulai yang dibuat untuk membalikkan jurnal penyesuaian. Nah, jadi simpelnya itu adalah jurnal pembalik itu membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Nah, tujuan utama dari jurnal pembalik adalah untuk menyederhanakan transaksi pada periode baru, terus menghindari kesalahan
dalam menginput data dan juga menjaga konsistensi pencatatan keuangan. Seperti ini. Nah, ini contoh jurnal pembalik, bentuknya seperti ini, nggak jauh beda dari jurnal-jurnal yang sebelumnya. Nah, transaksi yang dicatat di jurnal pembalik ini diantaranya adalah perlengkapan yang dicatat sebagai beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar, dan juga pendapatan yang masih harus diterima.